Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik rekan-rekan semuanya, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi remunerasi pegawai negeri sipil. Salah satu isu aktual terkait dengan gaji dan kesejahteraan adalah pemberian remunerasi atau tunjangan di samping sistem penggajian itu sendiri. Kebijakan pemberian tunjangan atau remunerasi menjadi isu aktual karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pemerintah melaksanakan program reformasi birokrasi yang akan dilanjutkan hingga tahun 2014. Pemberian remunerasi sebagai alat motivasi dan apresiasi terhadap kesungguhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi perlu disikapi secara hati-hati dan proporsional. Jika tidak berhati-hati dan proporsional, maka tujuan untuk menyejahterakan PNS tidak akan tercapai, bahkan akan bersifat destruktif bagi produktivitas. Pemberian gaji dalam sistem penggajian PNS didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang selanjutnya diubah lampirannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2010, besaran gaji PNS diberikan berdasarkan surat edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-06-PB-2010 pada tanggal 18 Maret 2010 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, anggota TNI dan Polri. Sedangkan pemberian remunerasi pada instansi pusat yang telah melaksanakan reformasi birokrasi didasarkan pada keputusan menteri atau pimpinan instansi yang bersangkutan. Penggajian PNS tahun 2010. Kebijakan pemberian gaji dalam sistem penggajian PNS tahun 2010 yang dimaksud adalah Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-06-PB-2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang penyesuaian besaran gaji pokok PNS, anggota TNI dan Polri. Berdasarkan SE atau surat edaran tersebut, gaji pokok PNS, TNI, Polri tahun 2010 naik 5% dari tahun sebelumnya atau 2009 yang berlaku surut mulai Januari 2010. Dalam sistem penggajian, PNS dibagi menjadi 4 tingkat golongan, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Pada tiap golongan terdapat 4 ruang, yaitu A, B, C, dan D, kecuali untuk golongan 4 sampai dengan E memiliki 5 ruang. Kemudian pada masing-masing memiliki jumlah masa kerja golongan atau MKG meliputi MKG golongan 1 27 tahun, golongan 2 33 tahun, golongan 3 32 tahun, dan golongan 4 32 tahun. Dalam sistem tunjangan PNS, jenis tunjangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada para PNS terdiri atas tunjangan jabatan, struktural, fungsional, keluarga, dan pangan. Tunjangan yang diberikan kepada pemangku jabatan struktural PNS di Indonesia memiliki besaran sesuai dengan jenjang jabatannya. Tunjangan jabatan struktural terendah diberikan kepada pejabat yang memangku jabatan eselon 5A
sebesar Rp360.000. Sedangkan tunjangan jabatan struktural tertinggi diberikan kepada pejabat yang memangku jabatan eselon 1A sebesar Rp5.500.000. Untuk tunjangan jabatan fungsional khusus yang jumlahnya 101 jenis per tahun 2010 memiliki nominal yang bervariasi sesuai dengan tinggi rendahnya tuntutan faktor jabatan seperti tanggung jawab, pengetahuan, keterampilan, dan kerjasama pada jabatan tersebut. Salah satu contohnya adalah nominal tunjangan fungsional khusus yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan peneliti. Nominal terendah yang diberikan kepada seorang peneliti pertama sebesar Rp325.000 dan nominal tunjangan tertinggi yang diberikan kepada seorang peneliti utama sebesar Rp1.400.000 atau dengan perbandingan 1:3,31. Untuk PNS yang tidak mendapatkan tunjangan struktural maupun fungsional khusus, pemerintah pusat memberikan tunjangan umum. Nominal tunjangan fungsional umum berkisar antara Rp175.000 untuk golongan 1 dan Rp195.000 untuk pegawai golongan 4. Tunjangan uang makan adalah pemberian uang kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS. Uang makan diberikan paling banyak 22 hari kerja dalam 1 bulan. Apakah semua PNS menerima uang makan? Selama ini untuk PNS pusat dan tidak mengalami masalah penerimaan uang makan karena sejak awal sudah dialokasikan atau dianggarkan. Sedangkan bagi PNS Pemda, pengalokasian anggaran tergantung pada kebijakan Pemda setempat dengan persetujuan DPRD. Masalah klasik yang timbul tergantung kondisi keuangan daerah. Jadi masing-masing Pemda bisa berbeda dalam pemberian uang makan PNS. Pemerintah memberikan tunjangan keluarga dan pangan kepada setiap PNS dengan besaran sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan keluarga yang besar untuk istri atau suami itu 10% dari gaji pokok, sedangkan anak 2% dengan maksimal yang dapat diajukan 2 anak. Yang keduanya, tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kg per orang yang masuk daftar gaji. Pemerintah memberikan tunjangan keluarga dan pangan kepada setiap PNS dengan besaran sebagai berikut. Yang pertama, yang tadi kita ulang ya, tunjangan keluarga yang besarnya untuk istri atau suami 10% dari gaji pokok, sedangkan anak 2% dengan maksimal yang dapat diajukan 2 anak. Tunjangan pangan sebesar nilai beras per 10 kg atau orang yang masuk daftar gaji seperti itu. Ini hanya ulangan yang tadi. Nah, sekarang kita memasuki mengenai kebijakan pemberian remunerasi pegawai negeri sipil. Seiring dengan penerapan kebijakan reformasi birokrasi, maka sejak tahun 2005 dibuat pilot project reformasi birokrasi pada beberapa instansi pusat. Di antaranya Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Sebagai apresiasi dari upaya reformasi birokrasi tersebut, pemerintah memberikan remunerasi sekaligus alat motivasi bagi jajaran PNS pada instansi tersebut. Kementerian Keuangan merupakan instansi yang telah melaksanakan 100% remunerasi. Pelaksanaan remunerasi di instansi tersebut menjadi dasar bagi kementerian lain untuk melaksanakan program serupa. Pemberian remunerasi atau tunjangan kinerja di Kementerian Keuangan mulai diterapkan tahun 2007 dengan label TKPKN atau Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor
289 garing KMK titik 01 garing 02.007. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.